Penerapan status PSBB di Jakarta banyak dimanfaatkan oleh para penjahat. Seperti yang terjadi di Jalan Pademangan 1 Gang 9 Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pencuri sepeda motor sedang melancarkan aksinya. Satu orang menunggu di motor. Satu lainnya menggondol sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Tak butuh waktu lama, Polres Metro Jakarta Utara kemudian meringkus dua pencuri sepeda motor yang terekam dalam kamera CCTV tersebut. Satu di antaranya tewas diterjang timah panas polisi. Ia adalah Effendi alias Ipen. Ipen bertugas sebagai pemetik atau eksekutor. Sementara satu pelaku lain yang ada di rekaman CCTV adalah Herwan. Ia bertugas sebagai joki. Selain Ipen dan Herwan, polisi juga meringkus seorang penadah bernama Samsudin. Awal mulanya kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya sebuah sindikat curanmor yang akan melakukan aksinya di wilayah Jakarta Utara. Dan kemudian betul sekitar hari Minggu tanggal 12 April 2020 kami mendapatkan informasi bahwa ada warga yang kehilangan motornya di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Dari situ tim kami melaksanakan olah TKP dan kemudian mendapati adanya rekaman CCTV. Kerja bangunan udah kelar dan saya nganggur dan saya telepon-teleponan kontekan sama si Ipen. Dan kami kontek-kontekan dan kami sepakat melancarkan sebuah pekerjaan itu Ranmor. Dan saya pekerjaan sekitar 2 minggu lah sama si Ipen. Kadang satu malam itu kami memetik 2-3. Kami menjual itu si Pen lah yang punya jaringannya itu. Saya cuma bonceng dia dan itu balik lagi gitu, bonceng dia lagi. Dia pas masuk itu Pak, kalau dapat langsung jalan, yuk ikut saya, ayo saya ngikut dia. Dia terus nelpon jaringannya Pak. Satu unit kamu diupain? 1.000. 1.000 itu berapa? 1 juta. Herwan juga menceritakan soal aksi pencuriannya yang terekam CCTV saat itu. Kita masuk gang dan menengok kiri kanan nggak ada orang, dan masuk gang itu ada motor Honda Vario. Nah, dan Honda Vario itu ditengok sama si Ipen, katanya bagus. Saya hanya di motor saja Pak, nungguin si Ipen. Pas si Ipen udah lanjut, saya di belakangnya Pak, ngambil motor di depan rumah gang, masuk gang, dan kami mengambil di dalam kos-kosan juga dan merusak kunci gerbang. Kepada kami, Herwan juga mengaku memanfaatkan sepinya suasana kota Jakarta saat penerapan PSBB. Jadi waktu kesempatan COVID itu sepi juga. Itu memudahkan kami melancarkan itu kerjaan Ranmor kami. Karena sepi, enak kita melancarkan Ranmornya. Saya pokoknya minta maaf sama, merasa bersalah sama orang yang telah dirugikan oleh saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lain Herwan, lain pula apa yang disampaikan oleh tersangka Samsudin
alias Udin. Ia hanya tertunduk malu saat kami temui, mengingat pekerjaannya sebagai satuan pengamanan atau satpam. Inilah sosok Samsudin alias Udin, seorang satpam yang terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Samsudin merupakan seorang penadah, dan inilah pengakuannya kepada kami. 22 Maret itu sekali pertama saya nyebrang, kasih uang 1 juta kan. Nah, terus telepon lagi tanggal 27 tuh, ada barang lagi Din, mau ikut nggak? Loh, saya mah ada kerjaan. Oh, ini naik ini 1,5 juta mau nggak? Ya udah berangkat lagi gitu. Itu 3 April itu jalan lagi 1,5. Telepon lagi pas 6 April itu dikasih 1 juta. Yang 12 atau 13 April itu KLX baru dikasih 500 pas kejadian. Samsudin pun mengaku menyesal karena telah berperilaku kriminal. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Nggak bisa menakwahi dengan jalan yang baik, jalan yang lurus. Saya bukan bapak yang terbaik. Kelompok Heruan CS rupanya bukan pemain baru. Menurut polisi, sudah puluhan kali kelompok ini beraksi selama penerapan PSBB di wilayah Jakarta. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa mereka sudah melakukan aksinya selama 2 minggu, di mana dalam 2 minggu ini mereka sudah melakukan sejumlah 32 TKP. Mereka melakukan itu setelah adanya himbauan dari pemerintah terkait masalah adanya jaga jarak, physical distancing, dan social distancing terkait masalah pencegahan dari penyebaran wabah COVID-19. Lalu, seperti apa proses penangkapan para penjahat jalanan ini? Selamat malam. Malam. Baiklah rekan-rekan sekalian, tadi kita telah melakukan cek TKP terkait adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil cek TKP kita adanya CCTV yang mengarah petunjuk bahwa adanya pelaku yang melakukan kejadian curanmor. Dari hasil analisa kita dapat dipastikan informasinya bahwa tersangka telah teridentifikasi. Sekarang saya tanyakan kepada rekan-rekan semuanya, masing-masing sudah membawa senjata? Sudah semua? Keluarkan dari senjata masing-masing. Coba kita cek. Malam itu Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengendus keberadaan Herwan di wilayah Merak, Banten. Pengejaran pun dilakukan. Pada saat kami melakukan surveillance, kita ingin memastikan di mana tempat tersangka Herwan berada. Setelah itu kami menemukan suatu tempat yang dimana Herwan sedang berkumpul dengan teman-teman yang lainnya berjumlah 2 orang. Setelah itu tim memastikan bahwa tersangka Herwan memang benar ada di sana. Mas, Ya. Abang tanya dong, Boleh? Jalan Nasional 3 mana ya? Ini Nasional 3. Ini Nasional 3? RTP-nya berapa, Mas? Aduh, saya lupa lagi. Dari siapa, Mas? Nyari Asep, kenal nggak Asep? Mas? Bang Asep apa? Asep siapa ya? Asep. Nggak kenal ya? RTP belum sih. Iya sih, katanya di sini sih, katanya di sini. Saya lupa deh. Tapi benar masuk. Udah, makasih ya. Dan inilah detik-detik penangkapan Herwan. Satu Nan, orangnya Nan. Ayo, kita turun. Ayo, Nan.
Kamu siapa? Kamu temennya kamu? Polisi, kita polisi. Hah? Siapa namanya? Irwan. Hah? Ya. Ayo, kamu tunjukin. Kawan-kawanmu di mana? Hah? Langsung. Ayo. Cepat. Di mana kamu? Herwan tak berkutik. Ia pun diminta untuk menunjukkan keberadaan Samsudin alias Udin yang merupakan penada sepeda motor curian. Hei, siapa nama kamu? Erwan. Hah? Erwan. Lo main nama siapa? Nggak tahu. Lo main nama siapa? Main nama siapa kamu? Hei, dengerin, main nama siapa lo? Lihat. Hei, Baru datang dari kampung. di CCTV itu ada kamu berdua sama siapa? Kamu sama siapa? Sama siapa? Hei, Iya Pak, sama si. sama siapa? Nih, Siapa ada? CCTV. Lihat dulu itu. Punya kamu kan ini? Sama si. Kamu kan ini? CCTV udah jelas. Sama siapa ini? Udah ngomong aja. Sama siapa ini? Hah? Sama si. Hei. Ikan, Pak. Siapa? Samsudin Pak. Dari mana? Serang Pak. Hah? Daerah. Bawa ke Lampung Pak. Hah? Bawa ke Lampung. Kamu tahu nggak tempatnya? Tunjukin ya. Iya Pak. Kalau tunjukin ya. Bisa tunjukin? Pak. Bisa? Bisa ya? Iya. Satu nih, orangnya nih. Ayo, kita turun. Setelah menangkap Herwan, sasaran berikutnya adalah Samsudin, sang penadah dalam curanmor kelompok ini. Ayo, kamu tunjukin. Kawan-kawanmu di mana? Hah? Langsung. Ayo. Cepat. Di mana kamu? Samsudin dipancing. Polisi berpura-pura jadi pembeli. Kang Udin. Gimana, Kang? Sehat, Kang? Mana motornya yang bagus? Ini bagus. Nih, berapa ini harganya nih? Ini 2,5. 2,5? Nggak usah kurang. Kurangin lah. Berapa? Ini motor jelek bener ini. Joknya sampai kayak gitu dimakan tikus apa gimana sih? Ini 1 juta? Tapi ini aja bagus kayaknya. Nih, bisa kurang nggak nih? Pasnya berapa? Hah? Paling 2 juta. 2 juta. Ya udah. Kuncinya ada kuncinya. Surat-suratnya nggak ada? Ya. Biasa kan? Kayak biasa kan? Iya, Motor biasa kan? Ya, biasa. Oke lah. Coba deh dicek dulu. Ya. Sambil dihitung. Tapi gue tes dulu ya motornya ya. Hitung ya. Mana? Kamu diam. Ada apa ya Pak? Ada apa Pak? Kamu dapat motor dari mana? Dari Erwan Pak. Kamu temannya? Siapa lagi? Iya Pak. Siapa lagi? Pak. Dari mana Pak? Sama Ipen. Sama Ben. Iya Pak. Berapa motor yang dapat ini? Banyak Pak. Ini motornya ini. Ini motornya. Iya Pak. Bukan. Herwan dan Samsudin dipertemukan. Nih. Ya. Kamu ini jualnya sama ini? Iya. Hah? Samsudin Pak. Kamu lempar sama dia berapa? Hah? Sekitar 15. Motor? 15. Kamu pernah nerimanya berapa? Benar. 10 Pak. Yang benar kamu. Ini 15, kamu 10. Kok beda? 5 lagi mana? 5 lagi. Iya Pak, 15 Pak. Terus kamu ngambilnya di mana? Motor-motor itu? Sama siapa? Sekitar Penembangan. Terus? Ringan. Ya terus sama lagi? Cari Pak. Hah? Teman saya. Sama siapa? Sama siapa? Sama si Ipen Pak. Sama Iben. Target selanjutnya adalah Effendi alias Ipen. Pimpinan kelompok spesialis pencuri sepeda motor ini diketahui berada di wilayah Merak, Banten. Pengejaran pun dilakukan. Ipen digerebek di rumahnya.
Effendi alias Ipen pun tewas terkapar dalam penggerebekan ini. Pimpinan kelompoknya ini berdasarkan keterangan dari tersangka yang sudah kami amankan, ini adalah tersangka ABE yang kebetulan meninggal dunia ini. Jadi yang bersangkutan merupakan eksekutor dan kemudian residivis dari perkara 363 atau curanmor di TKP di Lampung. Maraknya kejahatan di masa PSBB Kota Jakarta memang jadi dilema bagi seluruh komponen masyarakat ibu kota. Kalau berdasarkan data yang kami miliki di awal-awal minggu dilakukannya PSBB itu sempat terjadi kenaikan angka kriminalitas. Kami mencoba melakukan perubahan pola dalam kami melakukan tugas kami dikaitkan dengan kondisi saat ini, yaitu PSBB itu sendiri. Pada akhirnya di bulan April justru untuk Jakarta Utara terjadi penurunan gangguan Kamtibmas sebanyak 8%. Termasuk juga untuk street crime-nya juga itu terjadi penurunan. Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang carut-marut. Bukan tidak mungkin mereka yang berpikiran pendek akan melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Karenanya, waspadalah.